Loh, ngapain istri saya ini? Baliho Gus Muhaimin kok dipasang, kan sudah selesai pemilu. Nanti dikira saya seperti PDIP masih tantrum. Kita udah terima. Gus Muhaimin sudah bilang kita merapat ke koalisi. Saya, Samikna, Wa Atokna, apapun Gus yang terbaik untuk partai kita. Kita ngaku kalah. Enggak. Gus Muhaimin gak ngomong kalah, cuman mengucapkan selamat bekerja kepada Presiden dan Wapres terpilih. Sebenarnya ngomong kalah Gus, udah bisa. Jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi. Belum tahu Bang Surya ini mau di dalam apa di luar. Mau nanya itu sungkan kok, kamu malah nanya. Kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Dukun Politik Dagelan. Ada yang tanya, kenapa pakai kopiah itu Pak? Ya Allah, itu saya kan menghormati kearifan lokal. Ingat ya, saya itu politisi. Saya kan sedang takziah, ada yang meninggal, seekor banteng. Apalagi saya ini kan muslim, dari namanya Yusuf, padahal sholat jarang-jarang. Ya pantas-pantas sih melayat pakai kopiah, biar kelihatan orang Islam yang alim. Pencitraan Pak itu. Iya, hidup ini harus dengan pencitraan, apalagi politikus. Orang biasa aja perlu pencitraan, apalagi politikus. Levelnya beda. Pemain sandiwara paling pahit. Aktor-aktor yang juara Oscar itu nggak ada apa-apanya sama politikus. Kalau aktor-aktor Oscar itu untuk memerankan sebuah peran, dia harus latihan berbulan-bulan. Kalau politikus itu nggak perlu, cukup pagi sampai sore berubah. Pagi dele, sore tempe. Wah, sudah kalah semua. Udah Pak, Bapak mendirikan partai sendiri. Nggak mau juga. Kenapa? Percuma. Kalau partai saya kecil, nanti ujung-ujungnya kalau ada pemilihan umum terus kalah, yang ngemis-ngemis ke partai besar. Teman-teman, video kali ini adalah merespon. Insya Allah kan sombong lagi ya, sudah terbukti. Pas saya bikin video tadi malam tuh ya sudah, Surya Paloh tuh berkunjung ke rumahnya Pak Prabowo. Bukan saya ketinggalan berita lah, saya sedang syuting. Tapi kan sudah sampaikan bahwa pasti, aku yakin saya, Pak Surya Paloh itu tawadu, ya kan, kembali ke jalannya lurus, ke jalan aslinya. Kembali seperti semula. Aku masih seperti yang dulu. Caimin, lawang sudah jelas. Lah sudah terang welo gitu loh, masa ditanyakan. Terus terang benderang gitu loh, masa ditanyakan lagi. Nah, malu sama Pak Surya Paloh. Ternyata sorenya Pak Surya Paloh sowan ke Pak Prabowo. Wah, ya udah bisalah membuat karangan kata-kata itu walaupun nggak menonton. Pak Surya Paloh itu ngomong itu bulat, ngawalor gitu, wangel dipahami. Kita ini sebagai teman lama dengan Pak Prabowo, tidak ada masalah apapun. Hubungan kita mulai dulu baik-baik saja dalam satu semangat spirit membangun bangsa. Waduh, terakhir ujung-ujungnya jauh kue. Ya enggak semata-mata gitulah. Dari kunjungan saya ke sini adalah untuk mendukung program-program dari Pak Prabowo. Pilihan di luar pemerintahan ataupun di dalam pemerintahan itu adalah sama mulianya. Ketika kita berada di dalam pemerintahan akan lebih bisa, lebih proaktif membantu daripada di luar pemerintahan yang hanya sekedar ruang hampa. Udahlah, kalau soal politikus itu gampang saya menirukan. Memang saya itu bakatnya politikus, cuman ya jadi tikus. Oke. Jadi udah terbukti teman-teman, jadi saya hari ini sebenarnya bukan ikut berbahagia ya, ikut berbela sungkawa. Karena junjungan panjenengan, kubu koalisi perubahan ternyata telah berkhianat. Berkhianat secara politik teman-teman. Aduh, jangan baper. Itu tidak berkhianat teman-teman, kan Caimin udah bilang
saya tetap di perubahan. Saya di jalur perubahan. Nah itu kan berubah dari menyerang kembali mendukung. Pokoknya perubahan gitu loh. Aduh, Anda tuh yang teliti kalau bicara sama politisi pasti selalu dibalik. Saya ini wakilnya. Saya ajari 01 itu kemarin kalau kampanye membawa nama agamanya ya, menjual agama. Nanti dibilang gitu tersinggung. Sekarang begitu selesai pemilu kalah melipir ke kekuasaan, lupa sama agamanya. Loh tidak, teman-teman, tidak. Kalau kemarin itu kan menjual agama, hari ini mereka membeli agama. Yo tidak, gini loh. Terus dibilang masa di paretnya, harusnya para pemimpin partai itu ngomong ke konstituennya, kalau kita mau berkoalisi atau beroposisi jangan diputusin sendiri. Nah, saya jawab aja, gampang kalau seperti itu. Saya bantu Cak Imin sama Surya Paloh. Kemarin kan jawab tuh sama Pak Surya Paloh sama Pak Papsi. Saya jawab gini loh, teman-teman wartawan, seperti diketahui PKB ini adalah partai yang sangat menghormati keutuhan bangsa. Pemilu adalah ajang pertarungan ide, gagasan. Ini, semua gagasan itu baik dari pasangan 1, 02, 03, semuanya baik. Itu diadu. Jadi hari ini rakyat telah memilih gagasan dari 02. Itu tidak berarti gagasan 01 dan 03 adalah jelek. Karena gagasan kita berdua ini bisa nanti akan melengkapi. Maka sebagai wujud dari rasa kesatuan bangsa yang ditanamkan sebagai prinsip dasar partai ini, semua konstituen PKB itu sangat memahami keputusan yang kita ambil. Bahkan mereka mewajibkan saya untuk mengambil keputusan ini. Demi apa? Demi ukhuwah Islamnya. Dan lebih penting lagi, jauh lebih penting lagi, demi ukhuwah watoniyah, kesatuan bangsa sesuai dengan ideologi partai kita. Itu loh bro. Wartawan aja 1.000, terus ngomongnya ke konstituen, yalah gampangan ketua umum tinggal aja rapat dok. Ngomong kan santai aja ketua. Gimana itu, kita mau koalisi atau oposisi? Langsung aja, nggak pakai drama-dramaan. Ini Gus, kemarin itu kita kan teriak curang lah, masa sekarang itu bergabung dengan yang kita teriakin curang, berarti kita itu kan menghalalkan yang haram gitu loh Gus. Anda itu kok nguyai saya, nguyai segoro, saya kan lebih tahu agama. Gini loh, udah jangan rame-rame, podo tuwe, podo tahu nih. Kemarin kamu itu kan nggak milih saya kan, milih Prabowo Gibran. Udahlah, ngaku aja. Ini data statistik, nggak bisa dibohongin. Namanya split tiket voting. Ya Allah, udahlah kita ini aja lah. Win-win solution. Keep silent. Spodoro rahasia nih, kalau usah jobral. Udahlah. Saya tahu kok pendukung saya itu nggak milih saya, nggak masalah. Tapi yang penting milih PKB, itu kan tujuan saya. Saya sangat udah. Anda semua itu milih Pak Prabowo Gibran. Ya memang beliau lebih baik, ngapain saya maksa. Itu hak dasar dari Anda. Oke ya, clear ya masalah ini. Jadi besok saya akan ke Pak Prabowo. Enggak, sorry. Pak Prabowo yang akan sopan ke kita, siapkan saja makanan yang ini. Tamu agung kita kasih karpet emas kalau perlu. Karena sebenarnya yang perlu itu beliau. Ini kan hitung-hitungan kalkulator ini loh, di parlemen berapa. Ini nanti kita habisin PDIP, udah serahkan saya itu urusan itu. Pokoknya Anda semua pesta makan-makan. Saya jamin kayak biasanya. Saya nggak tahu, saya saja sebagai ketua partai terlama kedua loh Indonesia. Itu berarti apa? Saya itu bisa mengakomodir
semua kebutuhan internal partai. Beres, Anda tuh sarawat lah. Tahu lah apa yang Anda butuhkan. Ngerti, udahlah. Biarkan saya nyari itunya. Pokoknya Anda terima mateng ya, oke? Sip, besok kita sambut Pak Prabowo. Clear ya, tidak ada masalah ya. Itu loh teman-teman, kalau jadi politikus makanya nggak boleh saya itu jadi politikus, sangat berbahaya. Tuhan lebih maha mengetahui. Jadikan saya aja sebagai YouTuber. Jadi itulah harus disyukuri ya teman-teman, dijadikan apapun itu. Salah satunya adalah pasti memang itu rezeki kita. Yang kedua, bisa jadi posisi yang menurut Anda bagus itu bisa menjadi mudarat bagi Anda. Nah ini biar Anda puas ya, saya tambahin lagi. Kenapa Yusuf itu nggak dijadikan ketua partai? Aduh, jangankan ketua partai, diberikan mobil bagus saja udah lihat cewek wes gitu. Mau sidang terus telepon cewek, Pak gimana rapatnya, udah atur aja. Bahaya saya jadi pemimpin, bahaya. Loh, sudah puas ya? Itu saya jujur, ada gorengnya monggo. Tapi yang tahu hati kecil tuh ya saya sendiri. Saya kan nggak pernah tahu. Yang ada di luar tuh semua pencitraan. Saya ini juga pencitraan. Masa nggak tahu? Pakai kacamata, cek kelihatan kayak orang pinter. Padahal ini buta huruf gitu loh. Aduh, pakai ini wong budak. Puas. Saya ajak Anda menjadi semakin lebih cerdas di channel ini. Nonton ini fresh gitu, daripada jadi fresh tapi saya stres. Nyiapin materinya itu loh. Terus saya juga harus jaga ini pencitraan saya. Saya biasanya merokok, sekarang saya matikan ini. Nanti dihujat itu merokok. Jadi pencitraan itu penting. Lupa itu kan palsu. Ya biar lah, ini untuk kompetisi kok Anda tuh. Anda mau kompetisi terus menunjukkan jeleknya nggak payu gitu loh. Aduh, mikir gitu. Sah saja orang pencitraan, tergantung mau pencitraan model apa, yang disukai rakyat, yang disukai elit politik. Oke, kembali ke topik utama. Kenapa harus dirangkul? Mohon maaf, tadi saya ya kurang koreksi, ngomongnya nggak ngerti gitu. Jadi salah, kemarin saya bilang koalisi Prabowo Gibran itu kalau secara aslinya KIM ya, Koalisi Indonesia Maju itu jumlah kursi yang diperoleh di parlemen tanpa bantuan lawannya itu insya Allah sekitar 400. Sebentar, ambil catatan. Nanti kayak Mas Sinton ngomong nggak dilihat. Baru bangun tidur ngomong. Nah ini, jadi perolehan kursi dari koalisi 02 itu teman-teman, KIM ya, itu totalnya ya, dari Nasdem, dari Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, pokoknya pendukung koalisi 02 totalnya 279 kursi. Pokoknya 279 kursi itu ternyata belum separuh. Kalau kemarin saya bilang 50% lebih sedikit ya, mohon maaf. Belum bisa ada separuh dari jumlah kursi total yang di parlemen. Artinya sangat rentan digoyang oleh oposisi. Makanya perlu tambahan Nasdem dan PKB. Nasdem nanti akan menambahkan 70 kursi, PKB 68. Totalnya, aduh, nggak saya hitung lah. Pokoknya totalnya akhirnya 75% sudah. Sudah bilang kan, saya bilang kemarin, sudah cukup manuver Pak Prabowo untuk mengunci ini. Nah, silakan kalau mau nambah, monggo. Tapi saya juga pusing ini. Banyak kan yang mau ikut koalisi, saya bikin kabinet saya terlalu gemuk loh. Ini loh, saya itu orang cerdas, nggak membela terus. Oke, saya lanjut. Yang sisanya 25%. Karena PKS kan belum menyatakan, meskipun saya bilang ya, Habib itu nanti aneh, Sami Nawato, nah ya Gus, beres. PDIP itu 110 kursi, PKS 53, 25%. Jadi sudah cukup kekuatan di parlemen. Makanya
makanya harus menang Pak Prabowo di parlemen, biar kebijakan-kebijakan yang mau diambil itu tidak ada mengganggu. Tapi juga nggak benar juga kalau tidak ada oposisi, nggak ada yang ngoreksi. Makanya saya sarankan itu hukumnya sunnah muakkad atau wajib PDIP itu jadi oposisi. Cuman kalau barengan sama PKS, kayaknya PKS-nya yang nggak mau. Takut baunya. Beda mazhab politik, teman-teman. Baper dibilang gitu. Beda masa politik. Itu ada channel pesulap tuh saya benar cocok ini. Makanya Anda itu jangan gampang dibujukin. Dua mazhab ini sebenarnya nggak bisa bersatu. PKB sama PKS itu kok bisa loh berkoalisi mengusung Anies dan Muhaimin. Itu logika politik nggak masuk. Memang itu tanggung sandiwara. Kenapa? Secara mazhab politik nggak sama. Mazhab agama aja beda. Gampangnya gini loh kalau orang-orang di pas saya bilang PKS itu kaum celana cingkrang, sedangkan PKB NU itu kaum sarungan. Beda banget. Nggak ada sejarahnya. Namanya Anies Baswedan ini sowan ke pesantren. Sekarang ikut sowan ke pesantren kiai. Bukan budaya mereka kalau silaturahmi ke pondok pesantren. Udahlah, itu panggung politik gak perlu dipermasalahkan. Tapi harusnya Anda itu ya biasa aja gitu. Kalau saya malah aneh-aneh aja. Nanti ya pasti bisa lagi. Iya teman-teman. Politik itu intinya ya politik itu ya bersatunya karena kepentingan pragmatis. Apa yang langsung bisa dinikmati, bukan janji besok di akhirat, enggak. Apa yang besok kita makan gitu. Gampangnya pragmatis, bukan omong-omong. Oke, sudah jelas sekali masalah yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo, yaitu sudah selesai merangkul, menguatkan posisi di parlemen sudah cukup 75%. Silakan PKS mau masuk atau tidak, atau PDIP mau masuk, kayaknya enggak, malu. Sudah, enggak apa-apa, ini konsisten. Loh, kalau grup 01 apakah enggak konsisten? Tidak. Haram? Enggak. Menurut saya mereka tidak menjadikan Pak Jokowi, juga Pak Prabowo dan Gibran. Artinya kalau menjelekan Pak Jokowi kan juga menjelekan Mas Gibran. Mereka menurut saya tidak menjelekan, yang jelas-jelas menjelekan ya pengusung kubu 03 itu paling sering. Kalau 01 ya ada tapi nggak seberapa gitu. Hanya ya welcome. Nah ini nggak apa-apa, itu konsisten PDIP itu. Ya itu kemarin teriak-teriak curang, ya kita konsisten. Tidak mau ikut di dalam hasil pemilu yang curang. Jos. Nanti saya dukung Anda di pilkada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.